Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu dan bapak, saudara sekalian rahimakumullah. Hari ini kita memulai kembali pengajian Ahad dari Masjid Al-Munawwarah. Teriring puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salam salawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keadaan insyaallah terus membaik dan kita dapat belajar dari begitu banyak hikmah yang diajarkan oleh pandemi pada kita. Kita memulai pada bulan Sya'ban, pertengahan Maret 2023 sekarang ini. Tepat saya kira 3 tahun yang lalu ketika kita memulai kajian online, ketika pandemi ditetapkan oleh pemerintah. Seingat saya tanggal 15 Maret 2020. Insya Allah kita akan mengajak juga ibu dan bapak saudara sekalian untuk kembali menghidupkan malam 15, malam nisfu Sya'ban juga di masjid ini insya Allah. Ya, perasaannya bercampur ya, antara keharuan, sukacita, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di antara keharuan tentu kita hantarkan doa untuk Allah yarham guru ibunda almarhumin, para guru kita, mereka yang pernah bergabung bersama kita di majelis ini sejak awal, sejak tahun 80-an saya kira, yang telah mendahului kita dalam perjalanan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang pernah bersama, yang mungkin datang ke masjid ini bersama-sama kita semua. Mari kita antarkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nazilul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 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 Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Ala nabi wa alihi sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina ajil farajum. Teriring doa juga bagi yang sakit di antara kita, bagi yang diuji dengan cobaan, dengan penderitaan dan kesulitan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik jalan keluar insyaallah. Nah, di antara sukacita dapat kembali ke masjid, selain mudah-mudahan kondisi yang terus membaik, ternyata ibu dan bapak yang hadir di masjid juga alhamdulillah masih belum lupa tempatnya masing-masing. Tempat biasa sejak sebelum pandemi. Ada yang sebelah kiri ya, udah keluarga. Ada yang ashabus sufa tetap di luar. Itu tidak berubah. Pandemi tidak mengubah kebiasaan kita. Ada yang memilih duluan supaya dapat tempat bersandar ya. Termasuk sebelah kiri selalu dikosongkan dari awal untuk para malaikat. Jadi itu kebiasaan sebelum pandemi ya, dan tetap bertahan. Pandemi tidak mengubah kita. Tema kita kali ini kembali ke masjid, ajakan pada ibu dan bapak semua untuk kembali insyaallah memakmurkan masjid. Dan sebagai pengantar, kata masjid atau sebetulnya hari ini Akhi Mul menyebarkan tulisan Allah Yarham yang sepertinya memang menyambut kita semua. Ini saya bacakan, nanti akan beredar pada ibu dan bapak. Orang-orang barat cemas, tulisan Allah Yarham, menyaksikan gejala-gejala yang terjadi di dunia Islam. Masjid-masjid mulai dibanjiri pengunjung, padahal tidak janjian kami. Ternyata temanya tentang masjid juga. Mereka cemas melihat mahasiswa Islam sibuk mendalami Al-Quran. Mereka cemas melihat mahasiswi berkerudung, mulai dari Mesir, Indonesia hingga kampus-kampus universitas besar di Eropa dan Amerika. Mereka cemas dengan apa yang mereka sebut sebagai fundamentalisme Islam, yang merupakan antitesis peradaban Barat. Akan tetapi kecemasan peserta seminar reda ketika Philip Stoddard mengingatkan bahwa kebangkitan Islam sekarang ini tidak akan menimbulkan akibat politik yang besar. Mengapa? Karena umat Islam tidak memiliki pemimpin yang efektif. Hampir semua negara muslim, semua pemimpin yang dapat menimbulkan gerakan pembaruan sosial dan seterusnya bisa dibaca pada jalanrahmat.id. Yang disebarkan, gambar yang disebarkannya, meme yang disebarkannya adalah tulisan Allah Yarham, gerakan kebangkitan Islam seharusnya tidak hanya menyemarakkan masjid, tetapi juga menggembirakan du'afa dan fuqara. Nah, itu memang yang ingin dibahas sebetulnya pada tema kembali ke masjid ini, dan sudah didahului oleh Akhi Mul di jalanrahmat.id. Kata masjid dalam Al-Quran digunakan dalam dua bentuk. Satu masjid, satu lagi masajid dalam bentuk jamak. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Dan Al-Quran tidak hanya menggunakan masjid itu untuk orang Islam, tapi juga untuk pengikut agama yang lain sebagai tempat sujud ya.
Secara total keseluruhan 28 kali kata masajid disebut, 6 diantaranya jamak, 22 diantaranya disebut dalam bentuk mufrad. Dari 22 ini 15 diantaranya itu dinisbatkan kepada Masjidil Haram. Jadi 28 kali disebut kata masjid dalam Al-Quran, 22 diantaranya bentuk tunggal, 6 diantaranya bentuk mufrad. Yang 22 ini 15 kali penyebutan masjid dinisbatkan kepada Masjidil Haram. 1 Masjidil Aqsa, 1 lagi Masjid Diror. Ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang masjid ini, terutama kalau kita merujuk kepada hadis-hadis baginda Nabi dan al-ma'sumin alaihi wasallam tentang masjid. Saya sebutkan beberapa di antaranya, dan saya paling menghindari bagian yang saya bacakan di awal. La salata liman lam yasil fil masjid ma'al muslimin illa min illah. Tidak ada salat bagi seseorang yang dapat sampai ke masjid, ini ajakan untuk salat berjamaah dengan kaum muslimin, kecuali karena uzur. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian yang paling sering saya hindarkan itu berikut ini. La salata li jaril masjid, karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau kau ada sesuatu yang kau takuti, lakukan. Ada yang ingin kau hindari, jalani gitu. Karena saya ingin menghindari hadis ini, ya saya sebut di awal. La salata, yang bagian ini umum dalam mazhab Islam. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Nah, ini umum. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Illa ayyakuna bihi udhran au illa, kecuali punya uzur atau alasan. Nah, ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Wa man jarul masjid ya Amirul Mukminin?" Lalu siapa yang disebut tetangga masjid itu, wahai Amirul Mukminin? Ingin tanya batasan tetangga masjid itu sampai seberapa? Dalam riwayat dari hak tetangga dari Imam Ja'far alaihissalam itu 40 rumah. Tetangga kita ini itu 40 rumah seluruh penjuru mata angin. Tapi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah ini yang agak berat. Man jaral masjid ya Amirul Mukminin, siapa tetangga masjid itu wahai Amirul Mukminin? Man sami'an nida, yang mendengar seruan. Jadi kalau pakai mikrofon itu tetangga masjid itu suaranya sampai pada kita dari berbagai masjid itu, kepada satu rumah kita itu suaranya sampai dari berbagai masjid. Man sami'an nida, siapa yang mendengarkan seruan. Nah, tetapi Allahyarham beberapa kali dalam banyak tulisan menulis tentang fungsi masjid. Saya bacakan dulu beberapa riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis fadilah yang ibu dan bapak tahu syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ada juga bagian-bagian yang menurut saya baginda Nabi menunjukkan, al-ma'sumin menunjukkan bagaimana masjid menjadi tempat sentral dalam Islam. Misalnya, ini yang hadis fadilah, supaya berurutan saya baca. Wa man masya ilal masjid yatlubu fihi al-jamaah kana lahu bi kulli khutwatin 70,000 hasanah wa yarfa'u lahu minad darajat misla dzalik fa in mata wa huwa ala dzalik wakkalallahu bihi 70,000 malakin ya'udunahu fi qabrihi wa yubashshirunahu wa yunisunahu fi wahdatihi wa yastaghfiruna lahu hatta yub'ats. Barang siapa yang berjalan ke masjid hendak berjamaah, bagi setiap langkahnya Allah Ta'ala tuliskan 70.000 kebaikan, angkat 70.000 derajat. Dan kalau ia meninggal dalam keadaan seperti itu, Allah Ta'ala dalam keadaan maksudnya bukan ketika berjalan kaki lalu ia meninggal di jalan, tapi dalam keadaan dia membiasakan dirinya untuk menjadi ahli masjid, menjadi orang yang gemar untuk berjamaah di masjid. Dan yang meninggal dalam keadaan seperti itu, walaupun dalam pembaringan tempat tidurnya, Allah Ta'ala akan wakilkan untuknya 70.000 malaikat mengunjunginya di kuburnya, membahagiakannya, menenangkan kesendiriannya,
dan memohonkan ampunan baginya hingga ia dibangkitkan. Ma yamna'u ahadukum idza dakhala alaihi, ini dari Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam, ghammin min ghumumid dunya. Nah, ini yang hubungannya dengan kedudukan masjid dalam kemasyarakatan. Apa yang menahan seorang di antara kalian kalau ia beroleh kesusahan dari kesusahan dunia agar hendaknya ia berwudu. Jadi kata Imam Ja'far alaihi wasallam, kalau kita ini punya kesulitan, apa yang menahan kalian? Kalau sudah punya kesulitan itu, ambillah air wudu. Tsumma yadkhulul masjidah, lalu masuk ke dalam masjid, fayarka'u raka'atain, lalu ruku 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat. Yad'ullaha fihima, dan kemudian setelah itu berdoa. Kalau kita punya kesulitan, punya sesuatu yang berat di mana saja kita berada, ya datangi masjid, wudu, lalu salat 2 rakaat. Tidakkah kalian dengar Imam Ja'far menyampaikan hadis ini dengan menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kata Imam Ja'far, langkah pertama minta tolong dengan sabar dan salat itu, kesulitan kita ini wudu, masjid, salat 2 rakaat dan berdoa. Nah, itu langkah pertama. Ini dalam Kanzul Ummal. Ibu dan Bapak tahu Kanzul Ummal ini kompendium hadis terbesar, sering dikutip oleh Allahyarham. Innal masajid buyutal muttaqin. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa man kanatil masajidu buyutah, barang siapa yang masjid jadi rumahnya, Allah Ta'ala akan karuniakan padanya rauh, ketenangan, rahmah, kasih sayang, wal jawaz ala sirat wal jannah, dan melalui as-sirat serta surga. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min lailatin illa wa malakal maut yunadi ya ahlal kubur. Tidaklah satu malam berlalu kecuali malakal maut akan memanggil, menyeru ahli kubur. Artinya malakal maut itu memanggil ahli kubur setiap malam. Liman taghbituna al-yawm, siapa yang kau iri hati, ghibtah. Kita diajarkan oleh Yarham, ada hasad, iri hati yang buruk, dan ada ghibtah. Ghibtah itu sesuatu yang baik yang kita inginkan kita memperolehnya. Misalnya ghibtah sama ahli Quran, ghibtah sama orang yang bisa berkhidmat pada kedua orang tuanya. Nah, itu ghibtah, sesuatu yang kita mohonkan ada pada orang lain tapi yang baik. Malakal maut itu bertanya setiap malam, ya ahlal kubur liman taghbituna al-yawm, wahai ahli kubur, kalian ghibtah pada siapa hari ini? Jadi setiap hari malakal maut itu bertanya, seakan-akan kalian sudah berada di alam kubur, apa yang kalian ghibtahkan dari mereka yang masih hidup? Fayaqulul mauta, kemudian orang-orang amwat itu akan berkata, innama naghbitul mu'minina, sesungguhnya kami ghibtah pada orang yang beriman, fi masajidihim, ketika mereka berada di masjid-masjid mereka. Jadi yang diiri hati oleh ahli kubur adalah orang yang beriman dan masjid-masjid mereka. Sudah sangat cukup ya pesan baginda Nabi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, khamsatun tunawwirul qalb. Ada 5 hal yang akan memberi terang pada hati. Pertama, kasratu qiraati qul huwallahu ahad, memperbanyak membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Yang kedua, waqillatil kalam, mempersedikit pembicaraan, itu akan membuat hati terang. Wa mujalasatil ulama, duduk bersama para ulama, majlis ilmu. Wassalatu fil lail, salat malam hari. Wal masyi ilal masajid, dan langkah kaki kita ke masjid gitu. 5 hal akan mencerahkan hati. 1, memperbanyak membaca qul huwallahu ahad. Yang kedua, sedikit bicara. Yang ketiga, duduk dengan para ulama. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, jalan ke masjid. Paling tidak
walaupun saya percaya bagian akhir sebetulnya bagian yang paling sulit, tapi mungkin kita ambil perspektif bagian Nabi ingin menyampaikan kalau kita masih belum bisa banyak kulhu, belum bisa mempersedikit bicara majlis ilmu atau sholat malam, ya paling tidak jalan ke masjid gitu. Ini kalau Allah yarham nanti akan ditanya. Bapak waktu itu pernah ditanya dalam hadis yang disebut amal jariah itu dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian ada yang tanya, ibu bapak tahu persis, Allah yarham sering menyampaikan ini. Bagaimana kalau bapak soleh, suami soleh, istri soleh, kakek soleh, doanya nyampe atau tidak? Bapak menjawab, yang dinisbatkan dalam doa itu adalah kesolehannya. Jadi siapa saja yang soleh doanya sampai. Kalau dimaknai hanya harfiah, maka hanya doa anak saja yang nyampe itu. Kata bapak, kasihan baginda Nabi SAW kalau harus menyebutkan silsilah keluarga, daftar keluarga. Jadi doa anak yang soleh, bapak yang soleh, istri yang soleh, pasangan yang soleh, kakek yang soleh, paman yang soleh, panjang sekali hadisnya. Jadi cukupkan dengan doa anak yang soleh. Maksud saya tidak bisa kita kemudian mengatakan yang kelima ini baginda Nabi sampaikan yang menerangkan, mencerahkan hati itu langkah kaki kita ke masjid. Ya berarti cukup jalannya aja, sholatnya tidak. Jadi cukup jalan kaki ke masjidnya aja, sholatnya tidak. Karena yang mencerahkan hati itu al-masyi ilal masajid. Kalau hanya itu, insya Allah kami yang rumahnya dekat masjid, ya setiap saat melangkah ke rumah juga melangkah ke masjid. Al-julusu fil masjid li'intidharis shalah ibadah. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kalian di masjid menunggu waktu salat itu ibadah. Baik sebelum azan ataupun misalnya antara azan dan iqamah. Jadi duduknya kita di masjid itu ibadah. Nah, dengan seluruh hadis fadilah sebagaimana yang Allah yarham sampaikan tadi, masjid itu disebut 28 kali, 22-nya dalam bentuk mufrad, 15-nya dinisbatkan kepada Masjidil Haram. 6 dalam bentuk jamak, 3-nya selalu dinisbatkan kepada Allah, masajidillah. Tapi ada juga masjid tidak hanya digunakan untuk masjid tempat ibadah orang Islam. Ada juga yang digunakan yang kemudian diterjemahkan ke dalam terjemahan itu sebagai kuil-kuil yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Haji ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidun yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah Ta'ala tidak menolak sebagian manusia dari sebagian yang lain, tentulah akan dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid. Di situ kata sholawat dan masajid tidak hanya merujuk kepada sholawat dan masajidnya orang-orang Islam. Lalu satu di antara ayat yang mendahului, yang kemudian dipilih Allah yarham menjadi kaligrafi di atas masjid ini, yang Allah yarham yang pilih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Biasanya kata disebutkan ciri-ciri lalu di akhir sifatnya. Misalnya muhsinin, muttaqin. Yang sekarang ini disebutkan kata kerjanya dulu. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Masjid Allah. Itu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah
walam yakhsha illallah. Saya sekarang sedang insyaallah mohon doa ibu dan bapak menyelesaikan buku Syarah Arba'in Imam Nawawi. Dan saya membayangkan bagaimana Allah yarham dulu ketika beliau menulis disertasi. Ustadz Ketua tahu persis disertasi beliau itu ditulis cukup lama, bukan hanya karena ada hal-hal yang non teknis, tapi juga karena satu saat beliau punya ruang kerja. Sampai sekarang ruang kerja beliau tetap seperti adanya, ada buku-buku, beliau di kursi, saya biasa di pintu. Lalu kami ngobrol, berbincang. Bapak cerita, agak sulit sekarang saya menyelesaikan disertasi ini, kata Bapak itu. Kenapa? Mestinya kan disertasi makin lama makin mengerucut. Dia makin menyempit hanya pada satu poin tertentu, satu topik tertentu. Tak bisa, kata Bapak itu, karena begitu saya masuk, terbuka pintu-pintu yang lain. Saya baca lagi, terbuka lagi pintu-pintu yang lain. Jadi makin sulit ini, ya kecuali kita mencukupkan diri saja. Akhirnya ya terpaksa harus ya sudah, yang ini tidak dibahas dulu, yang ini nanti, padahal saling berkaitan. Saya baru sampai pada hadis kedua dalam Arba'in Imam Nawawi itu. Ketika ngedit itu sudah mulai juga bermunculan. Misalnya hadis kedua itu tentang pendefinisian rukun iman, rukun Islam, dan ihsan gitu. Kita sering membahas iman, Islam, ihsan ya, tapi ternyata ada bagian akhir dalam hadis itu yang jarang kita bahas, yaitu tentang hari kiamat. Jadi ada 4 sebetulnya yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim itu, dalam hadis kedua Imam Nawawi. Jadi rukun Islam, rukun iman, ihsan, biasanya cuma 3 saja, iman, Islam, ihsan, kan gitu. Ternyata ada yang keempatnya, hari kiamat. Itu yang jarang dibahas. Sama seperti ayat ini, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah biasanya hanya sampai di sini. Padahal yang kelimanya itu yang tidak dibahas atau yang jarang dibahas, yaitu walam yakhsha illallah, dan yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan bagi saya ini mendasari semuanya, karena ini bagian dari fungsi masjid. Kalau masjid dilakukan banyak kegiatan memakmurkan di dalamnya yang meningkatkan keimanan kita pada Allah Ta'ala pada hari akhir, wajar. Di masjid kita menunaikan sholat, pasti. Masih jadi tempat kita bayar zakat, iya. Bulan suci Ramadan pasti masjid-masjid jadi tempat untuk mengumpulkan zakat fitrah. Tapi yang kelima itu, yang memakmurkan masjid itu adalah walam yakhsha illallah. Jadi definisi memakmurkan masjid itu bukan hanya iman pada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tapi ada satu kalimat lagi yang jarang dibahas, yaitu walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali pada Allah. Ternyata itu bagian dari memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid dan tidak takut kecuali pada Allah Ta'ala itu? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah yang insyaallah orang-orang yang beroleh petunjuk. Justru dalam kajian Daqa'iq itu kita akan melihat penempatan ini ya, penempatan kata perintah dan kemudian bagian akhir yang kadang-kadang dalam tanda petik tidak setara. Contoh, man amana billah itu menggunakan fi'il madi, yang telah beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhir. Wa aqamas shalah itu juga fi'il madi, past tense. Wa ataz zakah fi'il madi juga past tense. Tapi tiba-tiba di bagian akhirnya walam yakhsha itu fi'il mudhari. Itu present tense. Jadi keimanan pada Allah Ta'ala bukan sekarang baru kita mulai, tapi sudah dari sebelumnya. Iman pada hari akhir juga sudah dari sebelumnya. Termasuk kebiasaan sholat juga sudah dari sebelumnya. Bayar zakat juga itu sudah dari sebelumnya. Tapi yang walam yakhsha illallah itu
Ya, itu present, itu at the moment, itu yang sekarang ini. Sehingga kalau harus digali lebih jauh, karena di awalnya ya'muru, itu fi'il mudhari juga, present tense juga, maka memakmurkan masjid intinya adalah tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berat. Masjid menjadi tempat menegakkan hak, karena orang harus tidak takut dalam menunaikan hak ini, kecuali takut kepada Allah ini kita takut kalau hak Tuhan tidak kita tunaikan, hak sesama manusia tidak kita berikan. Kalau kita tidak menolong orang yang terzalimi, itu berarti kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu dan bapak tahu, saudara tahu ada kawan kita yang dizalimi, saudara kita yang dizalimi, lalu kita tidak menolongnya, itu artinya kita tidak takut pada Allah. Karena kita tidak takut kelak Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban dari kita. Kalau ada datang orang minta tolong pada kita, kita bisa menolongnya dan kita tidak melakukan itu artinya kita tidak takut pada Allah Ta'ala. Karena kita siap dengan jawaban pada Tuhan nanti, kita tidak takut. Itu luar biasa. Pokoknya bagian bab ini berat. Walam yakhsha illallah ini berat. Kita menolong orang yang terzalimi, kita menolong fakir miskin. Kalau ada tetangga kita kelaparan dan kita tahu tidak berbuat apa-apa, kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada orang sendirian tidak punya sahabat, kita tidak menemaninya, itu artinya kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti masjid itu sebetulnya itu bisa dibaca pada tulisan Allahyarham tentang masajid, tentang masjid-masjid. Memakmurkan masjid itu intinya adalah tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mulai offline, lebih dapat berinteraksi. Alhamdulillah hadir di masjid, insyaallah ahli masjid, orang-orang yang memakmurkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masya Allah, sudah mulai terdengar, insya Allah bukan riuh rendah, tapi kehangatan yang dirindukan oleh para malaikat yang bertebaran di masjid ini. Rindu pada suara-suara ibu dan bapak, rindu pada wajah-wajah ibu dan bapak. Seperti baginda Nabi SAW yang ada seorang sahabat yang beriman pada baginda Nabi di Mekah, kota suci Mekah. Kemudian ia sibuk dengan urusan dagangnya, berkelana ke berbagai tempat di penjuru dunia. Beriman pada baginda Nabi di Mekah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baru bertemu lagi dengan baginda Nabi setelah Fathu Makkah, setelah kemenangan kaum muslimin di Mekah. Jadi setelah seluruh pertempuran itu. Dan ketika sahabat itu kembali, baginda Nabi tersenyum dan menyambutnya seraya bersabda, berkata sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih maknanya, kemana saja kamu selama ini? Sambil tersenyum. Saya kira para malaikat juga di sini itu melihat wajah ibu dan bapak. Kemana saja kalian selama ini? Kita jawab pandemi. Pada para malaikat itu ya. Jadi dalam Islam masjid, kalau kita lihat dalam sejarah, masjid itu sejarah awalnya sebetulnya tidak ada atapnya. Yang disebut Masjidil Haram sampai sekarang, walaupun mereka membangun megah setiap saat, tidak pernah ada hari tanpa bangunan. Pokoknya Masjidil Haram itu bangun terus. Sampai ada pendapat mengapa tidak pernah berhenti ini pembangunan masjid, dan dihubungkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Nah itu bagian akhir lah. Bagian yang lain maksud saya untuk dibincangkan. Nah, walaupun terjadi pembangunan di mana-mana di sekitar Masjidil Haram, tidak pernah ada pembicaraan Masjidil Haram itu akan diberikan atap. Tidak pernah. Jadi hanya Ka'bah yang beratap, di sekitar Ka'bah itu akan terus tampak ke langit. Tidak pernah ada atapnya. Dan itu dari dulu. Artinya ketika para sahabat dahulu sholat, tidak ada atapnya. Kalau hujan bagaimana? Ya basah. Kalau belum ada lantai pualam bagaimana? Ya di atas tanah. Bahkan dari dulu itu orang bisa tawaf di atas kendaraan. Termasuk Masjid Nabawi
kita ke museum Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi, sejarah kota Madinah, kita akan menemukan maket di Google juga, saya kira bisa dapat maket Masjid Nabawi. Zaman dulu perkiraan lah, itu ternyata pasir semuanya, dia terbuka. Tiang-tiang yang kita sebut tiang-tiang Raudhah sekarang ini dahulunya adalah pohon-pohon kurma. Jadi para sahabat itu masjidnya itu terbuka. Masjid zaman dahulu demikian. Masjid Kufah terbuka, tidak ada atapnya juga. Masjidil Haram demikian, Masjid Nabawi juga demikian. Jadi masjid sebetulnya mesti terbuka untuk siapa saja. Hari Jumat yang lalu saya di sini pengajian ibu-ibu. Saya ceritalah tentang bagaimana sebetulnya ada banyak amalan yang kita lakukan, tapi ketika kita melihat buku catatan amal kita kok kosong. Padahal kita merasa kita berbuat banyak amalan. Satu di antaranya katanya karena kita tidak memulai perbuatan amalan kita itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mulai dengan Bismillah itu kita tidak dapat pahala kebaikan walaupun kita melakukan sesuatu. Misalnya mau naik motor, Bismillah. Turun dari motor, Bismillah. Misalnya, itu malaikat menuliskan. Karena niat kita bekerja, niat kita cari nafkah misalnya, tapi tidak kita dahului dengan Bismillah. Yang kedua, kita ini tidak bisa menghakimi dan menghukumi orang lain. Waktu itu ada pertanyaan atau apa pembicaraan dari ibu-ibu yang pada akhirnya lalu saya ingatkan. Saya lupa lagi persisnya, tapi saya bilang, jadi satu saat ada satu masjid di Bandung ini yang menghubungi saya hari Jumat untuk jadi khotib, padahal bukan jadwal saya. Kenapa? Saya bilang, ya Pak, ini yang punya jadwal minta gantian. Ya enggak apa-apa, saya bilang, oke. Kenapa? Karena akan hadir di masjid itu Bapak Gubernur dan Pak Wali Kota, katanya gitu. Jadi minta diganti, ya sudah, berangkatlah saya. Dan saya siapkan materi itu, pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada Malik Al-Astar ketika jadi gubernur. Ada satu hadis, satu riwayat yang Allah Ta'ala itu menerima siapapun untuk kembali kepadanya. Allah Ta'ala menerima, tapi kita tidak. Allah Ta'ala menerima siapapun untuk kembali kepadanya, tapi kita tidak. Lalu saya teringat sebuah cerita yang ditulis dalam jurnal Ulumul Quran. Bagian pertama, dulu ada jurnal Ulumul Quran. Bagian pertama yang saya baca biasanya adalah bagian akhir. Kenapa? Karena itu cerita. Yang lainnya materi, yang ini cerita. Tentang seorang perempuan pekerja seks komersial yang merasa ya hidupnya dia tahu apa yang dia perbuat salah, lalu dia ingin bertaubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia datanglah ke masjid, karena kadang-kadang kalau orang sudah ingin bertaubat itu tidak bisa ditahan-tahan, ingin segera tersungkur di hadapan Tuhan tidak bisa ditahan-tahan. Tapi dia hadir ke masjid dalam pakaian yang menurut kita kurang sopan. Sama kita juga sekarang, kalau datang orang kemudian pakaiannya kurang sopan, datang ke masjid, apa yang akan kita lakukan? Dalam lanjutan cerita itu disampaikan, Ibu, ini bukan pakaian yang pantas untuk ke masjid itu. Pulang lagi, berpakaian yang benar dulu. Ini masjid rumah Tuhan, ini masjid suci dan lain sebagainya. Jadi tidak dipersilahkan. Ibu bapak juga sekarang kalau ada orang dengan berpakaian minim misalnya masuk masjid ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau di sini aman, ada mukena yang digantung di situ. Pinjamkan dulu mukena, kan aman di sini. Nah, dalam cerita itu tidak, dia disuruh pulang. Dan perempuan ini merasa dia ditolak oleh Tuhan. Tuhan, sebegitu kotorkah saya sehingga untuk masuk ke masjid pun tidak boleh. Dia tidak punya pakaian yang cukup layak untuk masuk ke masjid itu. Akhirnya dia pulang, berusaha untuk mencari pakaian yang layak.
Kemudian dia kembali lagi ke masjid, dan kali ini bukan hanya pintu, gerbang masjidnya juga sudah digembok, sudah terkunci, masjid itu terkunci. Dan dia merasa lagi-lagi ditolak oleh Tuhan. Betul-betul memang saya ini sudah kotor dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala di depan pagar itu, di depan pintu gerbang itu. Dan jelang subuh, jemaah masjid pertama yang mau masuk ke masjid itu menemukan ada seorang perempuan yang menggenggam erat pagar masjid dan sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir gitu. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada Malik al-Ashtar, wahai Malik, pesan-pesan Imam Ali kepada gubernurnya, satu di antaranya yang kemudian mengubah seluruh, saya kira, sudut pandang saya terhadap sesama, yaitu, wahai Malik, kalau engkau melihat seorang pendosa di malam hari, jangan kau kecam ia di pagi hari, karena kau tidak pernah tahu apakah pada malam yang sama ia bertaubat pada Tuhannya. Nah, itu mengubah perspektif saya. Jadi bahkan lihat orang berdosa itu, kata Sayyidina Ali, jangan kau kecam ia, jangan kau permalukan ia, jangan kau hina dia apalagi, atau mungkin juga jangan kau ingatkan dia, karena kau tidak pernah tahu apakah pada malam yang sama ia bertaubat pada Tuhannya. Kalau kita kecam pendosa dan ia bertaubat, taubatnya diterima. Yang kita kecam itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, permalu aja, adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah taubatnya diterima, atta ibu minal danbi kaman la danbalah. Orang yang taubatnya diterima seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang suci. Nah, orang yang taubatnya diterima itu orang suci. Dan kita mengecam orang suci, mengecam yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masjid punya fungsi itu. Kadang orang berkata, saya belum siap umroh, berangkat ke tanah suci, ziarah, saya masih kotor, saya masih banyak dosa, masih banyak urusan. Saya biasa menjawab, justru itu, kemana lagi orang yang kotor itu mesti datang. Orang yang banyak dosa itu harus menghadap. Orang yang punya banyak urusan mesti meminta. Kepada siapa? Ya, ke tanah suci, ziarah ke tempat-tempat berkah. Nah, itu fungsi masjid. Jadi orang yang kotor, yang banyak dosa, yang banyak masalah, yang banyak kesulitan, mestinya itu kembali ke masjid. Datang itu ke masjid. Dan orang-orang yang berada di masjidnya mesti mengamalkan itu, terbuka, siap menerima semua yang datang kembali pada Tuhan melalui masjid. Masjid itu lebih punya fungsi sosial yang banyak. Dalam Al-Quran disebutkan dengan walam yakhsha illallah, karena tidak takut kecuali hanya pada Allah Ta'ala saja, menunjukkan kita ini mesti berani dalam menunaikan hak sesama kita, memberikan hak sesama kita, melawan kezaliman, memberikan makan pada fakir miskin. Itamut to'am itu sangat dicintai oleh keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengunjungi yang sakit, hampir semua amalan sosial, sebetulnya semua amalan sosial itu berangkat dari walam yakhsha illallah, dan itu sifat yang memakmurkan masjid. Terima kasih sebesar-besarnya Ibu dan Bapak sudah berkenan kembali ke masjid memberkati majelis pengajian Ahad. Terima kasih. Boleh silakan sekarang sesi tanya jawab, diskusi, berbagi. Bissalati ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, manusia dengan kualitas seperti apa? Itu yang menarik dari ayat Al-Quran ini. Pertama, dia menggunakan fi'il mudhari'. Innama ya'muru, sesungguhnya yang memakmurkan. Kata ya'muru, sesungguhnya memakmurkan. Yang memakmurkan mungkin mesti kita tambahkan kata yang selalu memakmurkan. Jadi yang tidak pernah berhenti memakmurkan.
Jadi ada huwa, ada dia yang selalu memakmurkan. Masjidnya pun bukan satu, tapi masjid-masjid. Jadi innama ya'muru masajidallah. Kita mungkin fokus kepada kita memakmurkan satu masjid dulu, tidak menjadi pusat ibadah baik ritual maupun sosial. Tapi ayat Al-Quran ini menunjukkan sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Dan dalam ayat yang lain, dalam hadis juga disampaikan, semua bumi itu masjid Allah Ta'ala jadikan bumi itu tempat untuk bersujud. Jadi bumi itu masjid, tidak ada satupun yang bukan masjid. Artinya masjid tidak dibatasi hanya dengan bangunan 4 persegi misalnya, tidak. Sekarang ada masjid baru di Jawa Barat Masjid Al-Jabbar. Nah, yang memakmurkan masjid itu bukan yang datang lalu membuat ramai dan sebagainya dimaksudkan memakmurkan, tapi walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah pasti menjaga hak sesama di situ, menjaga kebersihan di situ dan lain sebagainya. Jadi ini merujuk kepada dia yang harus kita teladani, yang selalu memakmurkan masjid, yang selalu menegakkan sholat, yang selalu menunaikan zakat, iman pada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, karena menggunakan kata ya'muru dan masajid, maka ruang lingkupnya itu dia harus berlangsung sepanjang zaman dan meliputi juga segala tempat gitu. Dalam masa Barul Bait alaihi wassalatu wassalam, para pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, sebagaimana dalam hadis fal amthal thummal amthal, kemudian orang-orang yang berusaha menyerupai dirinya dengan, jadi fal amsal summa amsal itu a'immah al-ma'sumin alaihi salam, lalu yang berusaha dekat dengan a'immah, berusaha dekat dengan a'immah, berusaha menyerupai a'immah. Bagian Nabi sampaikan fal amthal thummal amthal, jadi yang semisal dan yang semisal. Jadi yang berusaha untuk meneladani para imam itu. Mudah-mudahan kita berusaha meneladani yang meneladani para imam dalam tingkatan yang kesekian gitu. Jadi dalam batas kapasitas kita masing-masing. Begitu barangkali Pak. Terima kasih banyak. Ini dari Pak Sukardi. Kalau masjid diambil dari tempat sujud dan masjid yang ada untuk silaturahim, berarti yang takut kepada Allah, nilai memakmurkan masjid ini harus juga terjadi di rumah masing-masing sebagai tempat sujud. Betul. Karena Allah Ta'ala telah jadikan bumi sebagai tempat sujud. Bumi sebagai tempat sujud sehingga harus di setiap tempat kita. Tetapi masjid itu menjadi signifikan karena di tempat itu kita walam yakhsha illallahnya itu diajarkan bersama-sama. Perwujudannya di rumah masing-masing, tapi secara komunitas itu dimulai dari masjid sebagai upaya untuk menunaikan hak sesama. Dari Pak Imam Priawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dalam akhir sholat itu ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk antum. Assalamualaikum itu salam untuk antum, untuk kum di situ. Maka pertanyaan berikutnya, antumnya siapa? Assalamualaikum di situ menunjukkan bahwa salam kita itu salam yang tidak mengenal. Saya sering menyebut ukuran akhlak itu adalah non diskriminatif. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha thabit wa farwa fis sama tuqulahinin bi idzni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, para ulama menyebut itu akidah. Cabangnya di langit, pemahaman terhadap ilmu syariah. Lalu menghadirkan buahnya setiap saat seizin Tuhannya, disebut dengan akhlak. Nah, pohon yang baik itu memberikan buah bagi saya non diskriminatif. Mau yang mengambil, beriman atau tidak, orang soleh atau salah, tetap dapat buah dari pohon itu. Jadi akhlak harus non diskriminatif. Kalau kita berbuat baik masih diskriminasi, masih bagi yang seagama dengan kita,
masih bagi yang semazhab dengan kita, masih bagi yang satu klub sepak bola dengan kita. Nah, itu berarti kita belum dapat disebut berbuat akhlak yang baik. Akhlak harus non diskriminatif. Maka assalamualaikum itu merujuk pada siapapun. Salam disebarkan setelah sholat pada siapapun, non diskriminatif. Tidak melihat dia mau dia sepuh, anak-anak dan lain sebagainya. Assalamualaikum itu berlaku umum. Salam yang disebarkan setelah sholat tanpa memandang apapun, non diskriminatif. Mohon penjelasan tafsir Daqaiq ayat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mengapa tidak la khuzna 'alaihim seperti pola sebelumnya? Itu Al-Qur'an yang seakan-akan tidak setara. Kenapa tidak la khaufun 'alaihim wa la huznun gitu ya. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Tapi yang ininya malah fi'il mudhari', la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih hati. Huzn fi'ilnya mudhari' yang nisbatnya pada manusia, sedangkan khauf bukan wala yakhafun. Apakah ini ada kaitannya dengan bahwa yang satu faktor internal sedang yang kedua faktor eksternal? Luar biasa. Hebat. Kita belajar dari beliau. Ini beliau mengingatkan kita, khauf itu bersumber dari kita, dari diri kita, internal. The only thing to fear is the fear itself. Itu kata siapa? Satu-satunya yang harus kita takuti itu adalah rasa takut itu sendiri. Atau bukanlah ketakutan yang membuatmu sulit, tapi kesulitanlah yang membuatmu takut gitu. Jadi takut itu berangkat dari dalam diri, dari internal. Ini beliau bertanya tapi sekaligus memberikan jawabannya. Sedangkan yahzanun, kesedihan, itu biasa berangkat dari sesuatu yang lain yang beliau sebut dengan eksternal. Kita cemas, kita sedih, itu yang lain. Misalnya kita cemas masa depan anak-anak kita, atau gimana ini keluarga kita, gimana ini. Nah, itu sesuatu yang lain lah, yang menggunakan kata yahzanun. Terima kasih malah diberi jawabannya oleh beliau. Sebetulnya ada satu hal lagi, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini erat kaitannya dengan, bayangkan ibu dan bapak, nikmat itu kan ruhaniyah. Kita itu tidak nyaman kalau kita beroleh satu kenikmatan orang lain tidak. Orang bertakwa, orang beriman itu tidak nyaman demikian. Baginda Nabi SAW, begitu ada sahabat yang tidak punya alas tempat duduk, beliau yang melepaskan gamis beliau untuk dijadikan alas. Jadi pasti tidak nyaman kalau kita berada dalam satu kesenangan melihat orang lain menderita. Pertanyaannya, ahli surga nyaman tidak di surganya melihat orang-orang berdosa disiksa di neraka? Kan itu mereka diperlihatkan, bahkan ada keterangan yang menyebutkan bisa saling berbicara. Ketika berkata orang-orang ahli surga kepada orang-orang yang di neraka, nah itu ahli surga dengan kenikmatannya tahu penderitaan mereka yang di neraka, itu nyaman tidak di surganya? Kalau kita masih mengatakan nyaman, berarti kita masih belum ahli surga. Karena melihat orang lain menderita, kita akan mengatakan ya syukuri itu karena kalian dulu berbuat dosa. Setiap kalimat, setiap perasaan kita itu akan dengan segera menjatuhkan kita ke neraka yang sama. Karena itu ada walahum yahzanun, kesedihan itu akan berganti. Dia tidak akan sedih, bukan berarti dia tidak sedih melihat orang disiksa di neraka, tetapi ia melihat itu secara sederhana. Ini tahapan yang paling awal sebagai perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak yahzanun dalam artian cemas, khawatir, sedih, tapi melihat semuanya dalam kerangka nikmat Allah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fiilnya yahzanun, fiil mudhari begitu. Berikutnya, amalan pada malam nisfu Sya'ban. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau dekat bisa bergabung, kalau jauh bisa bergabung juga melalui
tayangan online. Paling utama memperbanyak berkhidmat kepada sesama, kata Allah yarham, peribadatan dan perkhidmatan. Jadi berkhidmat pada sesama, lalu menghidupkan, memulai malam dengan membersihkan diri, bertaubat, melakukan setiap amal ibadah. Juga ada amalan-amalan khusus. Mohon penjelasan adab terhadap masjid dalam perspektif Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dari Titon. Ya, itu tadi menjadi perwujudan dari walam yakhsha illallah, menjadi pusat silaturahmi, pusat ukhuwah. Ahli-ahli masjid itu yang mengetahui keadaan masjid, menjadi fungsi sosial, mengetahui keadaan sesamanya, kabar-kabar dari sesama tetangga, saudara dan lain sebagainya. Hadis-hadis yang tadi saya sampaikan sebetulnya masih banyak lagi ke bawahnya, belum dibacakan semuanya, tentang adab memuliakan masjid itu. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masajid suqun minas sawaqil akhirah. Baginda Nabi mengibaratkan masjid itu sebagai pasar, tapi pasarnya akhirat. Dalam artian kalau kita sering senang berada di tempat-tempat urusan dunia kita, misalnya untuk urusan akhirat, tempatnya itu adalah masjid. Dalam Mustadrakul Wasail, ini luar biasa, juz 3 halaman 446. Mengapa saya katakan luar biasa, Ibu dan Bapak? Ini dari hadisnya, idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Kalau istri-istri kalian, perempuan kalian itu minta izin kepadamu untuk ke masjid, jangan larang dia, gitu. Sampai ada perintah, artinya perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri mungkin berangkat, izin suami dan sebagainya, tapi kalau ke masjid fala yamna'ha, jangan larang dia, katanya gitu. Alaikum bi'ityanil masajid fa innaha buyutullah fil ardi man atahu mutahhir tahharallahu min dunubi wa kataba min zuwarih. Aku wasiatkan kalian untuk mendatangi masjid-masjid, karena masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Barang siapa memasukinya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan mensucikan dirinya, Allah taala akan sucikan dia dari dosa-dosanya dan dituliskan sebagai orang yang berziarah kepadanya. Jadi ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang surat Al-Mu'minun, yang dimaksud dengan sholat dan sholawat, karena untuk sholatnya sudah disampaikan pada ayat ke-2 di awal. Qad aflahal mu'minun, bahkan menjadi sifat yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tentu ia sudah mencakup khusyuk dalam sholat itu dengan seluruh syarat dan prasyaratnya. Misalnya awal waktu, ya. Sabda baginda Nabi SAW, jaminkan bagiku dari kalian sholat awal waktu, aku jaminkan 3 hal bagi kalian. Jadi memang sholat awal waktu itu sangat dianjurkan. Karena baginda Nabi mengajak, menyampaikan dengan kalimat, jaminkan bagiku kalau kalian akan sholat awal waktu, aku akan jaminkan 3 hal bagi kalian, gitu. Satu di antara 3 hal itu, yang pertama adalah jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, itu dengan sholat awal waktu. Dan kalau orang tidak sholat awal waktu, lalu seperti hadis baginda Nabi ini, bagi saya kemungkinan sholatnya juga tidak khusyuk, karena dia sudah tahu dia tidak mengamalkan apa yang baginda Nabi anjurkan. Jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu sudah menunjukkan juga menjaga sholatnya, menjaga waktunya dan seterusnya. Nah, ketika kemudian walladzina hum ala sholawatihim hafidun, yang menjaga sholat atau sholawat, hubungannya dengan ulaika humul warithun, mereka yang menjadi para pewaris. Nah, tapi sifat ayat setelahnya menunjukkan pewaris Firdaus.
Dalam ayat Al-Quran kata waris juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam ayat tentang surat Al-Qasas surat 28 ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, dan kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi dan menjadikan mereka imam, menjadikan mereka para pewaris. Waktu berangkat ke Tanah Suci kemarin, dalam perbincangan dengan kawan-kawan di sana, sebetulnya inti dari ajaran Islam itu selalu dikaitkan dalam banyak hal adalah membebaskan dari keterikatan belenggu dan sebagainya, terutama belenggu maisha. Terima kasih awal kru, ibu dan bapak semua. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.